Halo, selamat siang anak-anak semua. Ketemu lagi dengan Lause Virgin di acara PA Anak GRII Bandung. Nah, kita mau lanjut eksposisi kitab Matius. Dan tema hari ini adalah bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, sebelum kita dengar penjelasan penjabaran lebih lanjut tentang tema ini, mari kita sama-sama latih lagu kita hari ini yang berjudul Waktu Namaku Dipanggil. Kita sama-sama latihannya ya. Bila tiba hari Tuhan dan di dalam dunia terdengar nafirihu berbunyilah, serta Tuhan Yesus datang dengan kemuliaannya. Waktuku dipanggil, ku menjawabnya. Bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan, serta ku dipanggil, ku menjawabnya. Bait 2. Pada fajar yang abadi orang saleh segenap kelak berhimpun dalam surga yang baka dan memuji juru selamat dengan puji yang sedap. Bila ku dipanggil, ku menjawabnya. Bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan, serta ku dipanggil, ku menjawabnya. Patut ku berjuang bagi Tuhan hingga malam gelap dan kabarkan kasih dan anugerahnya. Bila dalam dunia pekerjaanku telah lengkap, lalu ku dipanggil, ku menjawabnya. Bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan, serta ku dipanggil, ku menjawabnya. Ya, lagu ini lagu yang indah, ya, yang bersemangat. Waktu Tuhan panggil, waktu hari Tuhan tiba, biarlah kita siap dan menjawab iya. Ya, mari kita sama-sama bersaat teduh, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam perenungan firman kita hari ini. Tuhan, ini kami. Kami bersyukur kalau Tuhan terus limpahkan, anugerahkan kepada kami penyertaan kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan hari demi hari. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan. Kami bersyukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk boleh dengar firman Tuhan. Tolong pimpin acara PA Anak hari ini. Biarlah kami boleh mengerti, kami boleh hidup semakin taat, dan ketika Tuhan panggil untuk kami bertobat, kami tidak keraskan hati kami dan kami boleh segera kembali kepada Tuhan, meninggalkan dosa, meninggalkan jalan yang salah, jalan yang sesat, dan meresponi panggilan Tuhan dengan segera. Pimpin acara kami PA Anak hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu pujian yang tadi kita latih, Waktu Namaku Dipanggil. Bila tiba hari Tuhan dan di dalam dunia terdengar nafirihu berbunyilah, serta Tuhan Yesus datang dengan kemuliaannya. Waktuku dipanggil, ku menjawabnya. Bila tiba
sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat siang anak-anak sekalian. Mari kita membaca Alkitab, kita melanjutkan pembahasan dari Injil Matius. Kita sudah tiba pada Matius pasal yang ketiga. Mari kita membaca Matius pasal yang ketiga, kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Matius 3 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Mari anak-anak sekalian kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon anugerah-Mu sehingga kami mendapatkan pengertian firman yang benar. Sehingga kami dari waktu kami masih anak-anak, dari kami masih kecil, kami sudah mengerti apa yang Tuhan mau kami mengerti lewat berita firman. Tolong kami mengerti berita Injil, dan tolong kami tahu bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan dari seluruh janji Tuhan di dalam perjanjian lama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, di dalam pasal yang ketiga, Injil Matius memperkenalkan Yohanes Pembaptis. Siapa Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah Nabi Tuhan. Dialah orang yang Tuhan bangkitkan untuk memberitakan tentang kerajaan Tuhan. Setelah 400 tahun, Israel tidak mendapatkan firman. Ini sangat menyedihkan, karena Israel tidak dapat firman selama 400 tahun. Selama 400 tahun Tuhan tidak bicara kepada mereka. Ini berarti orang Israel kehilangan hal paling penting yang membuat mereka jadi umat Tuhan. Hal apa yang paling penting yang membuat mereka jadi umat? Hal paling penting yang bikin mereka jadi umat Tuhan adalah mereka dapat firman. Ini dicatat di dalam kitab Taurat. Tuhan mengatakan, "Engkau bersukacita, engkau lebih bijaksana dari semua bangsa lain di dunia." Kenapa? Karena ada firman, ada Taurat yang Tuhan berikan untuk kamu. Taurat ini tidak jauh, sehingga tidak perlu kamu harus ke surga untuk ambil. Juga tidak di dunia orang mati, sehingga kamu mesti mati dulu baru ambil. Waduh, kalau firman Tuhan di surga, nggak ada orang bisa ambil. Dia mesti pergi ke surga, ambil firman, bawa ke dunia. Dia mesti pergi ke surga, dengar Tuhan berkata-kata, lalu dia catat, baru dia kembali ke dunia. Nggak mungkin. Lalu kalau Tuhan taruhnya di dunia orang mati, waduh, nggak ada yang bisa ambil. Dia mesti mati dulu, baru dapat firman. Setelah itu dia tidak mungkin hidup lagi. Maka Tuhan mengatakan, "Aku memberikan Taurat. Tempatnya bukan jauh di sorga atau di tempat orang mati, tapi ada di antara kamu, di dekat kamu, di dekat hatimu." Tuhan memberikan Taurat, diajarkan oleh para nabi, diajarkan oleh Musa, diajarkan oleh para pengajar-pengajar di Israel. Nah, inilah yang membuat Tuhan menjadikan Israel bangsa yang paling indah, paling unik, paling baik, paling bijak. Yaitu karena Israel mendapatkan firman. Nah, firman yang Tuhan berikan kepada Israel. Inilah firman yang membuat Israel menjadi lebih bijak dari bangsa manapun. Dan inilah yang membuat Israel mempunyai arti. Karena mereka ada firman. Nah, itu sebabnya dengan adanya firman, Tuhan memberikan posisi bagi Israel. Tempat yang hebat, yang bagus. Mereka tadinya umat yang cuma jadi budak di Mesir. Tapi Tuhan bebaskan mereka dan Tuhan berikan mereka firman. Tanpa firman manusia mati. Tanpa firman bangsa mati. Tanpa firman Israel tidak ada arti. Maka kalau Tuhan mencintai kita, Tuhan akan berikan firman. Kalau Tuhan mencintai kita, Tuhan akan memberikan kepada kita perkataannya. Lewat para nabi, lewat para rasul, lewat para pengajar, lewat para pemberita firman. Tapi kalau Tuhan sudah tidak peduli, Tuhan tarik firman-Nya. Begitu Tuhan tarik firman-Nya, kita mati. Kita nggak bisa hidup kecuali Tuhan berfirman kepada kita. Mungkin ada yang bilang, "Loh, saya kalau nggak dengar firman tetap bisa bernafas, tetap bisa hidup, tetap bisa mempunyai kemampuan untuk menjalankan fungsi di tubuh. Jadi saya tidak mati dong kalau tidak ada firman." Salah. Kita mati secara rohani karena tidak ada firman. Bangsa-bangsa di dunia mati karena tidak ada firman. Seluruh manusia mati kalau tidak ada firman. Maka waktu Tuhan memberikan firman, Dia memberkati dengan sangat limpah.
Dia memberi hidup. Di dalam Alkitab dikatakan Allah kita adalah Allah yang hidup. Karena dialah yang memelihara hidup. Dialah penjaga hidup. Dan hidup yang dimaksud bukan cuma sekadar hidup secara fisik. Tapi hidup karena kenal Tuhan. Hidup karena menyadari ada Tuhan. Hidup karena hidup suci. Hidup karena berelasi dengan Tuhan. Hidup dengan penuh kelimpahan. Nah, ini bedanya di dalam Tuhan atau di dalam setan. Di dalam Tuhan ada hidup yang penuh kelimpahan. Di dalam setan hanya ada penipuan. Dan hanya ada hawa nafsu. Dan hanya ada kematian. Ini setan memberikan kematian dan kehancuran. Tapi Tuhan memberikan kehidupan yang sangat limpah. Jadi kalau Tuhan berikan firman, berbahagialah siapapun yang terima firman itu. Dan Tuhan putuskan dari semua bangsa. Ada Mesir, ada Babel, ada Syria, ada Ugarit, ada bangsa-bangsa Yunani, ada bangsa-bangsa di seluruh dunia. Tapi Tuhan bilang, aku mencintai Israel. Loh, kenapa Israel? Karena Tuhan memilih siapa yang mau dia cintai. Meskipun bangsa yang dia cintai tidak layak sama sekali. Israel cuma bangsa budak. Mereka bangsa yang kecil. Mereka bangsa yang sangat remeh. Tapi Tuhan mengatakan, aku mengasihi kamu. Maka aku menjadikan kamu anak sulungku. Dan karena Tuhan mencintai, Tuhan memberikan hadiah yang paling indah. Yaitu kehadiran Tuhan. Tuhan rela hadir di tengah-tengah mereka. Satu kali ada seorang teolog dan juga seorang filsuf dari Amerika. Namanya Francis Schaeffer. Dia tulis buku setelah dia merenung dan berpikir, kira-kira kalau Tuhan ada, tandanya apa ya? Kalau kita lihat ada papa kita hadir, kita lihat karena ada badannya papa kita datang. Dia datang lalu dia duduk di tengah ruangan. Nah, kita tahu ada papa. Di mana papamu? Lagi duduk di kantornya. Kenapa tahu papa lagi duduk di kantor? Karena papa sedang ada di kantor. Aku lihat kok. Tapi kalau ada yang tanya, tahu dari mana Tuhan hadir? Gak ada yang bisa bilang, oh Tuhan hadir karena ada lagi di kantor. Tuhan hadir karena dia lagi duduk di kantor. Gak bisa. Jadi dari mana tahu kalau Tuhan benar-benar hadir? Nah, ini yang bikin Francis Schaeffer terus pikir, gimana mengerti Tuhan hadir ya? Wah, kalau kita mengatakan Tuhan hadir karena wujud fisiknya kelihatan, gak mungkin. Kalau kita katakan di gereja Tuhan rela hadir, memangnya ada badannya Tuhan di gereja. Tuhan kan tidak mempunyai badan. Dia pencipta badan manusia, tapi dia sendiri tidak berbadan. Kalau begitu bagaimana mengertinya? Ini sulit. Tapi kemudian Francis Schaeffer dapat bijaksana dari pengajaran Roh Kudus. Waktu dia baca firman dan dia merenung, dia sadar satu hal. Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, Tuhan tidak diam. Tuhan berbicara. Allah hadir dan Allah berbicara. Nah, jadi tandanya Allah hadir apa? Allah berbicara. Maksudnya ada suara Tuhan langsung dari sorga? Tidak. Di dalam kitab Taurat dikatakan, Tuhan berbicara melalui para hambanya yang dia pilih. Jadi cara Tuhan menyatakan kehadirannya adalah Tuhan bangkitkan hamba-hambanya. Hamba-hamba yang memberitakan firman yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Nah, kalau Tuhan bangkitkan hamba-hamba Tuhan yang seperti ini, berarti Tuhan hadir. Maka Tuhan menyatakan, hei Israel, Tuhan berfirman dan firman-Nya tidak jauh dari kamu. Kenapa tidak jauh? Karena aku mengutus hambaku, yaitu Musa, untuk mengajarkannya kepadamu. Wah, kalau begitu Tuhan hadir lewat Musa yang berbicara kepada umatnya. Betul. Lalu kalau Musa sudah mati bagaimana? Tuhan mengatakan dia akan bangkitkan nabi-nabi lain selain Musa. Tuhan akan bangkitkan nabi-nabi untuk menjadi pengajar Israel. Berarti Tuhan berjanji kepada Israel, aku tidak meninggalkan engkau. Aku tetap hadir di tengah-tengah kamu. Aku tidak membuang kamu. Wah, puji Tuhan. Tuhan tidak buang kami. Kalau begitu kami bersyukur sebab Tuhan tidak membuang kami. Apa tandanya? Tandanya aku masih berbicara kepadamu. Berbicara lewat siapa? Lewat nabi-nabi yang kupilih dan yang kuutus untuk berbicara kepada kamu. Nah, maka Tuhan sabar sama Israel. Karena meskipun Israel sudah keras hati, Tuhan masih kirim nabi-nabi berfirman, Tuhan masih rela hadir. Tuhan lihat Israel berdosa di zaman hakim-hakim. Tuhan sedih hatinya. Tapi Tuhan bangkitkan hakim-hakim. Dan Tuhan bangkitkan nabi. Lalu di dalam zaman Samuel, bangsa Israel bilang, kami minta raja. Akhirnya Tuhan kasih raja, yaitu Saul. Tapi kemudian Saul menjadi sombong. Dia mengabaikan perintah Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, saya sangat kecewa kepada Saul. Saya akan bangkitkan satu orang raja yang sangat diperkenan oleh hatiku, yaitu Daud. Nah, Daud bagaimana? Apakah dia hidup sempurna? Ternyata tidak. Dia pun jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan tidak buang.
Meskipun Raja Daud jatuh dalam dosa, Tuhan masih mau bicara. Tuhan bangkitkan Nabi Nathan menegur dosa Daud dengan berbicara terus terang. Daud, engkau adalah orang yang sangat dicintai Tuhan, yang sangat diberkati Tuhan. Tapi engkau menghina Tuhan dengan mengambil Batsheba menjadi istrimu dan membunuh Uria. Wah, Daud langsung sedih, langsung bertobat. Dia langsung mengatakan, aku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Dia menyesal dan dia bertobat. Tuhan berbicara dan Daud bertobat. Lalu Daud sendiri pun adalah nabi. Dia raja, tapi dia juga nabi. Dia banyak tulis mazmur. Dia banyak mengajar Israel. Dia banyak memberikan berita tentang siapa Mesias. Jadi Tuhan terus berbicara kepada Israel. Israel bisa dengar firman. Ini tandanya Tuhan rela hadir. Tuhan membangkitkan hamba-hamba Tuhan yang berbicara tentang firman dengan sangat limpah. Tapi meskipun orang Israel mendapatkan firman yang begitu limpah, mereka tetap berdosa. Mereka tetap tidak mau Tuhan. Bangsa Israel, raja-rajanya menyeleweng. Lalu imam-imam juga menyeleweng. Kemudian rakyat juga menyeleweng. Mereka menjadi orang-orang yang munafik, yang pura-pura baik hidupnya, tapi hatinya mau menyembah berhala. Mereka melakukan banyak sekali dosa. Maka Tuhan marah kepada mereka. Tapi Tuhan masih sabar. Di dalam kemarahannya Tuhan bangkitkan nabi-nabi. Dan meskipun nabi-nabi suaranya keras, menyatakan perintah dan peringatan Tuhan dengan keras, tapi tandanya Tuhan masih menyertai Israel. Tuhan masih mau hadir dan Tuhan berbicara. Tuhan masih memberikan firman. Ketika orang Israel jatuh di dalam penyembahan berhala, ada dua orang penyebab penyembahan berhala. Yang pertama adalah Ahab. Yang kedua adalah istrinya, namanya Isabel. Ahab dan Isabel jahat bukan main. Karena Ahab mengatakan, mari kita ikuti tren beragama. Loh, agama kok jadi tren-trenan? Kita kan menyembah Tuhan yang sudah menyatakan diri sebagai Allah Israel. Oh enggak. Kita enggak harus menyembah Tuhan terus. Ayo kita sembah Baal. Loh kenapa Baal? Karena Baal juga bagus. Banyak bangsa menyembah Baal kaya-kaya. Ayo kita ikut menyembah Baal. Wah, Ahab bikin orang Israel menyembah Baal. Lalu istrinya, yaitu Isabel, membuat seluruh Israel menyembah Istoret. Mari kita menyembah Istoret. Ini dewa yang memberikan kesuburan. Dewa yang memberikan sejahtera, uang yang banyak, kelimpahan, kekayaan. Maka orang yang mau kaya datang menyembah Baal dan juga menyembah Istoret. Orang yang mau subur, tanahnya subur, hasil panennya banyak, mereka menyembah Baal dan mereka menyembah Istoret. Seluruh Israel menyimpang. Ini bikin hati Tuhan marah sekali. Kenapa Tuhan marah? Karena kalau orang menyembah berhala, orang akan menghancurkan dirinya dengan menjadikan berhala semacam idola yang membentuk manusia. Ini membuat manusia rusak. Karena manusia itu diciptakan berdasarkan gambar Allah. Manusia mesti tiru Allah supaya jadi baik. Tapi kalau manusia tiru berhala, dia akan rusak, dia akan hancur, dia akan kacau. Akhirnya terjadi, orang Israel menyembah Baal, lalu mereka pernikahannya jadi rusak. Mereka penuh hawa nafsu. Mereka penuh dengan keliaran. Mereka sangat rusak hidupnya. Maka Tuhan marah. Tapi di tengah murkanya apakah Tuhan meninggalkan Israel? Tidak. Karena dia memberi firman. Lewat siapa? Lewat seorang nabi yang berasal dari tempat namanya Tisbe. Nggak ada orang tahu tempat ini. Nabi ini tiba-tiba bicara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak akan ada hujan sebelum aku mengatakannya. Wah, ini nabi berani sekali. Ternyata dia diurapi Tuhan. Nabi ini adalah Elia. Elia, arti nama Elia adalah Allahku adalah Yahweh. Yahweh itulah Allah. Yahweh adalah Allah Israel dan dialah satu-satunya Allah yang harus disembah. Maka Elia berkhotbah, mengajar dan memberi pengaruh besar sekali. Tapi setelah dia mengatakan kalimat tidak ada hujan, semua orang jadi takut karena hujan benar-benar tidak datang. Menjadi kering, sudah tidak ada hujan. Tidak ada kemungkinan dapat air. Mereka mendapatkan kekeringan yang sangat-sangat menakutkan. Sehingga mereka marah kepada Elia. Elia ini gimana sih? Bikin kita kekeringan. Bikin kita sengsara. Ayo cepat kirimkan hujan. Tapi Elianya sudah tidak ada. Karena Tuhan mau dia pergi dari daerah Israel untuk berdiam di daerah asing. Kenapa Tuhan lakukan itu? Karena Tuhan mau memberikan peringatan. Kalau aku tarik nabiku dan aku tarik firmanmu, kamu mati. Lebih baik kamu hidup kering, tidak ada air tapi ada firman, daripada kamu hidup tanpa firman. Maka Tuhan mau tunjukkan, dia memberikan kekeringan sekaligus menarik firman-Nya. Tuhan tarik nabinya, tidak lagi mengajar di Israel. Maka Elia taat,
Dia pergi keluar Israel. Dia tinggal di pinggir sungai Kerit. Lalu setelah itu dia menumpang di rumah seorang janda di Sarfat. Jadi Elia tidak melayani berkhotbah di tengah Israel karena Tuhan mau bilang, cukup, saya mau berikan peringatan. Saya tarik firmanku, aku tidak memberikan firman kepada kamu. Dan Elia adalah nabi Tuhan di daerah utara. Tidak ada nabi yang berbicara sekuat Elia di daerah selatan. Di Yerusalem, di bait suci, tidak ada firman. Tuhan membiarkan orang Israel berada di dalam keadaan tidak ada firman. Kering di tanah, kering di tenggorokan, kering di badan, sekaligus kering rohani. Nah, ini yang Tuhan mau tunjukkan. Dia memberikan kekeringan supaya orang Israel tahu, sama seperti tanah kering, demikian juga hatimu jika tidak ada firman. Jika Tuhan tidak memberikan firman, kamu sengsara, sama seperti kalau Tuhan tidak memberikan hujan. Wah, maka mereka hidup kekeringan. Elia lari, dipanggil Tuhan jauh dari Israel. Kemudian Raja Ahab marah, ayo kita cari air, ayo kita cari sumber air. Tapi tidak ketemu di mana-mana. Setelah 3 tahun, akhirnya Elia datang lagi. Lalu dia berkhotbah dan mengatakan, sekarang saya mau kamu semua mengerti. Berapa menderitanya kalau tidak ada firman, kalau tidak ada Allah. Maka sekarang mari kita putuskan, kamu mau Allah atau Baal? Wah, orang Israel bingung, Allah atau Baal ya? Ayo kita adakan sayembara, lomba. Dia suruh Ahab, taruh nabi-nabi Baal. Kemudian persembahkan korban, tapi jangan pakai api yang dibuat sendiri. Apinya minta sama Baal. Kalau kamu mau berikan korban, minta api sama Baal. Saya akan berikan korban dan minta api sama Tuhan. Mana yang Allah sejati? Akhirnya nabi-nabi Baal taruh sapi, kemudian mereka berdoa minta api sama Baal. Oh Baal, jawablah kami. Baal, kami berseru kepadamu. Kami berseru supaya engkau memberikan api. Tapi Baal tidak menjawab. Maka Elia tanya, di mana Baal? Apakah dia lagi sibuk tidak sempat dengar doamu? Atau dia memang sedang pergi? Atau dia memang sedang berada di dalam bentuk yang lain? Karena di dalam cerita dari orang-orang dari timur dekat kuno di zaman perjanjian lama, banyak yang percaya kalau Baal itu bisa mati suri. Loh, dewa kok mati? Itu ceritanya. Jadi Baal bisa menjadi dewa yang menguasai langit. Lalu dia dibantai oleh dewa lain. Dia turun sebagai hujan dan dia mati di laut. Tapi dia akan bangkit lagi. Nah, ini menurut orang-orang yang menyembah Baal. Maka Elia mengatakan jangan-jangan dia lagi dibantai makanya nggak dengar. Ayo teriak lebih keras. Mereka teriak-teriak nggak ada yang mau dengar. Akhirnya mereka mulai nari-nari nggak karu-karuan. Orang kalau nari-nari di dalam ibadah mirip dengan Nabi Baal. Maka kalau kamu pergi ke gereja yang ibadahnya nari-nari, itu mirip dengan ibadah kepada Baal, bukan kepada Tuhan. Oh, mereka nari-nari, tetap nggak dijawab. Akhirnya mereka ambil pisau, iris-iris badan. Tetap tidak ada yang jawab, karena Baal tidak ada. Maka Elia mengatakan, sudah cukup. Kamu sudah puas teriak, tidak ada yang jawab. Sekarang giliranku. Taruh air yang masih ada, sirami korban ini. Waduh, air sudah begitu langka. Masih juga disiram di korban. Tapi setelah disiram, Elia berseru, Tuhan, kami menyembah Engkau. Engkaulah satu-satunya Allah. Nyatakanlah. Maka Tuhan turunkan api dari langit. Lalu seluruh Israel berseru, Yahweh itulah Allah sejati. Tuhan Israel itulah Allah. Maka mereka menghancurkan nabi-nabi Baal. Dan Tuhan memberkati kembali Israel karena ada nabi seperti Elia. Jadi Elia berseru ketika seluruh Israel sudah lupa Tuhan. Tuhan bangkitkan Elia menyatakan, aku masih belum tinggalkan kamu hai Israel. Karena aku masih berkata-kata kepada kamu. Aku belum membuang kamu karena aku masih berbicara kepada kamu. Inilah yang Tuhan nyatakan. Tapi Israel terus memberontak. Akhirnya di tahun 500-an sebelum Masehi, Tuhan tidak bisa menahan hatinya. Israel sudah terlalu jahat. Maka Tuhan kirimkan Babel menghancurkan Israel, membawa mereka ke pembuangan. Apakah Tuhan berhenti berbicara? Tidak. Tuhan masih kirim nabi-nabi. Tapi ada satu titik di mana Tuhan mendadak berhentikan firman. Nabi terakhir yaitu Nabi Maleaki mengatakan akan ada suara berseru-seru. Inilah yang akan membukakan jalan. Jika engkau mau kembali kepada Tuhan, dengarkanlah suara ini. Wah, Tuhan akan bangkitkan seorang yang akan menjadi penerus, pendahulu, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, ini dikatakan Nabi terakhir yaitu Maleaki. Setelah itu Tuhan diam. Wah, Tuhan tidak mau bicara. Tuhan tidak berikan nabi.
Sudah lewat 50 tahun sejak Maleakhi. Sudah lewat 100 tahun, sudah lewat 150, sudah lewat 200. Tuhan tidak bangkitkan nabi sama sekali. Sudah lewat 300, tetap tidak ada. Orang Israel mulai menjadi orang-orang yang mempelajari teks, mempelajari tulisan-tulisan, lalu menghasilkan banyak tulisan-tulisan yang bukan dari Tuhan. Mereka bikin tulisan-tulisan seperti kitab-kitab tambahan kepada Nabi Daniel. Ini bukan dari Tuhan. Mereka bikin lagi kitab-kitab seperti Makabe, cerita sejarah Israel. Ini pun bukan dari Tuhan. Mereka bikin kitab-kitab kesaksian Musa. Ini bukan dari Tuhan. Mereka bikin sendiri. Kenapa bikin sendiri? Karena Tuhan sudah tidak berbicara. Mereka merasa kering. Mereka merasa hidup mereka tidak ada guna. Di dalam keadaan seperti itu, mendadak Tuhan mengatakan, aku akan mengirimkan Mesias. Loh, di saat kering Tuhan mau mengirimkan Mesias. Di saat Tuhan sudah tinggalkan, Tuhan mengatakan, aku akan perbaiki kamu. Aku akan kembali mengasihi kamu. Maka Tuhan mempersiapkan jalan untuk kedatangan Mesias dengan membangkitkan satu orang nabi, yaitu Yohanes Pembaptis. Mendadak Yohanes berseru di padang gurun, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, ini firman dari Tuhan. Waktu Yohanes Pembaptis berkhotbah, banyak orang Israel sadar, ini firman Tuhan. Tuhan yang berbicara kepada nabi ini, mari datang. Akhirnya mereka datang. Mereka tidak dengar suara khotbah dari bait suci, mereka pergi ke padang gurun. Jadi banyak orang-orang ajak, ayo sekampung kita pergi. Mau kemana? Dengar khotbah. Khotbah di bait suci? Enggak. Kenapa? Tidak mau di bait suci. Karena di bait suci nggak ada khotbah. Khotbahnya kering. Khotbahnya bukan dari Tuhan. Khotbahnya cuma penjelasan-penjelasan yang kita nggak perlu. Bukan dari Tuhan. Maka kita mau pergi ke tempat lain. Ada anak-anak diajak sama mamanya. Ayo nak, kita mau dengar khotbah Nabi. Wah, aku sering dengar tentang Nabi tapi belum pernah lihat. Aku mau lihat. Akhirnya anak-anak ikut. Orang tua ikut dari kakek-kakek yang sudah susah jalan. Ayo kita pergi pakai tongkat. Lalu anak-anak kecil yang masih lincah ikut pergi. Pergi kemana? Ke bait suci? Bukan. Mereka jalan terus ke arah sungai Yordan. Lalu setelah itu mereka jalan lagi ke tempat padang gurun. Tempat yang bukan baik. Tempat yang tidak ada rumah tinggal. Tempat yang kering. Mereka pergi ke situ. Tapi mereka tidak sendirian karena sudah banyak orang kumpul untuk dengar khotbah Yohanes Pembaptis. Wah, Yohanes Pembaptis berkhotbah dengan suara keras. Lalu semua orang tertusuk hatinya. Ini baru firman Tuhan. Ini baru perkataan Tuhan. Kami mau bertobat. Kami tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Kami tidak mau lagi sembarangan. Akhirnya mereka sungguh-sungguh datang kepada Yohanes Pembaptis dan mendengar firman dan mereka tahu Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan masih berbelas kasihan kepada kami. Tuhan masih beranugerah kepada kami. Tuhan masih memberikan berkat-Nya. Ini seruan yang dikatakan dari nabi-nabi. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Jadi Tuhan mau mengatakan kepada Israel, aku belum meninggalkan engkau. Karena aku masih memberikan firman. Dan kali ini Tuhan membangkitkan Yohanes Pembaptis. Pakaiannya mirip Elia. Elia mirip Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mirip dengan Elia. Elia pakai pakaian yang mirip dengan yang dipakai Yohanes Pembaptis. Maka waktu orang lihat Yohanes Pembaptis, mereka kaget. Ini kok mirip Elia ya? Lalu khotbah Yohanes Pembaptis begitu berani. Sehingga orang mengatakan, nah ini mirip dengan Nabi Elia. Berarti Tuhan bangkitkan Nabi Elia. Elia sudah bangkit, tapi Elia ini namanya Yohanes Pembaptis. Berarti sama seperti dulu, waktu orang Israel melupakan firman. Orang Israel menyembah Baal, tidak ada lagi yang setia kepada Tuhan. Tuhan bangkitkan Elia. Sekarang juga sama. Orang Israel sudah lupa Tuhan. Orang Israel tidak mau dengar firman. Orang Israel tidak mau mengenal Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, aku masih memberikan pengampunan. Bahkan pengampunan yang sangat besar. Karena aku mengirim Yesus Kristus Mesias. Tapi sebelum dia datang, aku bangkitkan dulu nabiku. Yaitu Yohanes Pembaptis. Maka Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Ribuan, belasan ribu, puluhan ribu orang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan menjadi bertobat. Mau ikut Tuhan supaya mereka siap menunggu kehadiran Sang Mesias. Nah, maka anak-anak doakan ya supaya gereja kita tidak ditinggalkan Tuhan. Apa tandanya Tuhan hadir? Ada firman. Firman yang seperti apa? Firman yang menggugah hati. Firman yang penting. Firman yang sungguh dari Tuhan. Menyatakan tulisan
dari kitab suci, menjelaskan Alkitab kepada kita dengan penuh kuasa. Ini firman yang kita perlu. Kalau di gereja tidak ada lagi orang yang memberitakan firman dengan penuh kuasa, maka ini berarti Tuhan sedang buang gereja, ditinggalkan, dibiarkan kering. Tapi kalau Tuhan masih memberikan firman, berarti Tuhan masih beranugerah. Kiranya kita sadar akan anugerah besar yang Tuhan berikan, menikmati waktu Tuhan masih memberikan firman, dan tahu bahwa Tuhan tidak membuang kita, Tuhan masih mau hadir, dan Dia berbicara kepada kita. Kiranya anak-anak terus dipertumbuhkan imannya, karena mendengar suara Tuhan lewat pengajaran, lewat khotbah dari kitab suci. Khotbah yang dibagikan dengan penuh kuasa dan penuh kelimpahan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan tidak meninggalkan gereja Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkenan untuk memelihara kami, memberikan kami berkat dan menolong kami. Biar kami makin diberkati oleh Tuhan dan makin mengerti dan mengenal Tuhan kami. Biarlah kelimpahan dari firman senantiasa kami nikmati karena Tuhan membangkitkan hamba-hamba Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini PA anak kita. Sampai jumpa Sabtu yang akan datang. Kita akan mempelajari tentang Roh Kudus dan api dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Anak-anak bersyukur untuk firman yang kita dengarkan hari ini. Mari kita sama-sama meresponi kebenaran firman Tuhan dengan sama-sama menyanyikan lagu Waktu Namaku Dipanggil, bait ke-1 dan bait keduanya saja, ya. Bila tiba hari Tuhan dan di dalam dunia terdengar nafirihu berbunyilah, serta Tuhan Yesus datang dengan kemuliaannya. Waktuku dipanggil, ku menjawabnya. Bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan, sertaku dipanggil, ku menjawabnya. Pada fajar yang abadi orang saleh segenap kelak berhimpun dalam surga yang bakar dan memuji juru selamat dengan pujian sedap. Bila ku dipanggil, ku menjawabnya. Bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan, sertaku dipanggil, ku menjawabnya. Baiklah anak-anak, kita akhiri PA anak kita hari ini. Dan jangan lupa kita ketemu lagi minggu depan di eksposisi Kitab Matius berikutnya. Sampai jumpa anak-anak semua. Dah, bye.